para imam, pelayan sabda Tuhan, dan pelayan sakramen keselamatan yang terkasih. Bersama para suster, frater, bruder, dan umat beriman se-Keuskupan Atambua yang terkasih. Kita kembali memasuki bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Di Indonesia, kita menjalani kegiatan bulan Kitab Suci Nasional sejak tahun 1977. Saat itu hanya ditetapkan hari Minggu pertama dalam bulan September sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional, disingkat HMKSN. Karena dirasa tidak mencukupi, tahun-tahun berikutnya diperluas menjadi bulan Kitab Suci Nasional yang kita kenal dan jalankan sampai sekarang. Dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini, kita kembali diundang untuk semakin menghormati sabda Tuhan yang tertuang dalam Kitab Suci melalui ketekunan dan kesetiaan membaca, merenungkan, menghayati dan melaksanakan sabda itu dalam hidup dan pekerjaan kita setiap hari. Selama 30 hari dalam bulan September, kita jadikan sungguh hari keselamatan karena kita rela membiarkan Kristus, Sang Sabda kehidupan, menuntun kita kepada cahaya kehidupan sejati, hidup yang berlimpah di dalam Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui Kitab Suci merupakan penuntun dan pedoman hidup yang memungkinkan kita hidup secara benar dan layak di hadapan Allah. Selama bulan Kitab Suci Nasional, kita diundang untuk menjadikan sabda Tuhan tidak hanya menjadi huruf-huruf mati, kata-kata kosong, kalimat-kalimat tanpa makna yang tercetak sebagai deretan huruf-huruf mati di dalam Kitab Suci. Di dalam kekuatan Roh Kudus, kita semua diundang untuk menjadikan firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tema bulan Kitab Suci Nasional 2021 adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Yesus Sang Sabda berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Dengan menjadi manusia, Yesus masuk dalam realitas hidup kita, masuk dalam sejarah perjalanan dan perjuangan hidup kita untuk membimbing kita menuju tanah air surgawi yang tak dapat kita capai bila berjalan di luar dirinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Dialah kita sampai kepada Bapa Surgawi. Sabda Tuhan sungguh berdaya meresapi hidup kita manusia. Dinamika tematis bulan Kitab Suci Nasional 2021 disusun sedemikian sehingga pada minggu pertama bulan Kitab Suci Nasional ini, tepatnya tanggal 5 sampai dengan 11 September 2021, Yesus sahabat seperjalanan kita menjadi sahabat kita yang seringkali putus asa, putus harapan, putus tali cinta kasih, putus sambung dalam banyak rencana kegiatan, patah arang, patah semangat, patah kaki, dan patah tongkat di dalam kehidupan kita karena kita terancam oleh renggutan maut jahanam. Di saat-saat paling suram dan paling gelap dalam hidup kita, Yesus
tetap sahabat seperjalanan kita. Tema ini mau mengajak kita untuk semakin menyadari bahwa dalam setiap situasi hidup, bahkan dalam situasi yang paling suram dan kelam, dalam situasi yang paling malang, di mana kita merasa tidak punya pegangan apapun, Yesus tetap setia mendampingi kita. Dia sungguh Tuhan, sahabat seperjalanan semua orang yang berputus asa. Bahkan Dia selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Datanglah kepadaku, hai kamu semua yang berbeban berat. Pada minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021, tepatnya tanggal 12 sampai dengan 18 September, Yesus sahabat seperjalanan kita menjadi sahabat bagi mereka semua yang kehilangan. Dosa dan kesalahan membuat kita kehilangan rahmat keselamatan. Kelemahan dan kesalahan yang membuat kita jatuh secara rohani, etis, moral, dan sosial menjadikan kita kehilangan martabat kemanusiaan. Kita kehilangan harkat diri kita yang agung sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Segala kelemahan, kelalaian, dan kekurangan fisik mental menjadikan kita kehilangan banyak hal material. Bila alam dan lingkungan hidup kita mengalami krisis dan kehilangan daya dukung atas hidup kita terancam untuk kehilangan kesejahteraan hidup. Bila keadaan sekitar tidak memungkinkan akses maksimal ke sumber pengetahuan, keterampilan, dan praksis pemberdayaan hidup, kita terancam kehilangan kesempatan untuk hidup layak dan mengembangkan diri secara utuh. Kita menjadi bagaikan pohon ara yang didapati Yesus dalam keadaan mandul, tidak menghasilkan buah. Bahkan kesehatan kita bisa terganggu serius, nyawa terancam melayang saat penyakit, bencana alam, dan peperangan mengintai, sehingga kita mengalami krisis dan berpotensi kehilangan nyawa. Dalam banyak situasi kehidupan, kita terancam mengalami kehilangan total. Bila kita kehilangan nyawa, apakah yang akan diberikan kepada kita sebagai ganti nyawa kita? Untunglah di saat-saat kehilangan paling krusial dan eksistensial seperti itulah, Yesus sahabat seperjalanan kita tetap setia menjadi sahabat kita di sepanjang jalan kehidupan. Pada minggu ketiga bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, tepatnya tanggal 19 sampai dengan 25 September, Yesus sahabat seperjalanan kita menjadi sahabat bagi semua orang yang menderita. Derita, sengsara, kesulitan yang mendera dan menyakitkan berpotensi menjadikan hidup kita sebuah drama penuh kisah sedih. Hidup bisa langsung berubah menjadi sebuah tragedi. Tuhan Yesus, sahabat para penderita, sungguh berkuasa mengubah semuanya menjadi jalan keselamatan. Bukankah Kristus harus mengalami semua kemelut hidup, bahkan sengsara, derita yang berpuncak pada kematiannya di kayu salib untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Pada minggu keempat bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, tepatnya tanggal 26 sampai dengan 30 September 2021, Yesus sahabat seperjalanan kita akan jadi sahabat bagi mereka yang bertobat. Tobat adalah sikap iman, sikap orang beriman yang berani pulang kembali kepada Allah, berani meninggalkan dosa untuk hidup semata-mata bagi Tuhan. Marilah kita jadikan minggu keempat bulan Kitab Suci Nasional tahun ini sebagai suatu gerakan spiritual, berani meninggalkan dosa dan kembali hidup secara layak, benar, dan pantas di hadapan Allah. Jalan tobat adalah jalan pulang kepada Allah. Melalui tobat sejati, kita mengalami perbaikan, penyucian,
dan penyempurnaan diri dari Allah. Saya mengajak para romo dan para pelayan pastoral yang bertugas dalam pastoral kitab suci. Marilah kita berusaha sedapat mungkin menghidangkan sabda Allah secara berlimpah, berhasil guna bagi umat beriman. Kita perlu menjadikan kitab suci sebagai referensi dan pegangan utama kehidupan kita melalui bacaan harian, renungan, peresapan atau penghayatan, dan pelaksanaan sabda itu dalam kehidupan kita secara praktis. Mari kita fokuskan hidup dan pelayanan kita selama bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini pada sabda Tuhan sebagaimana tertera dalam Kitab Suci, sehingga hidup kita sungguh makin bermakna dan menemukan sumber inspirasinya yang terindah dan terdalam serta teragung dalam kitab suci. Saya mengajak umat beriman sekalian, mari kita berusaha menjalani bulan Kitab Suci Nasional 2021 ini dengan kesadaran bahwa tanpa sabda Tuhan, hidup kita terancam salah arah, karena tanpa sabda Tuhan, hidup kita sungguh bagaikan kapal tanpa kompas. Semoga dengan kesetiaan dan ketekunan mendalami, menghayati dan mengamalkan sabda Tuhan, kita semakin mengenal Kristus, Sang Pemimpin kita kepada kehidupan. Selamat menjalani bulan Kitab Suci Nasional 2021. Tuhan memberkati kita semua.